Rencana Pelaksanaan Pembelajaran dalam Kurikulum 2013. A. Pengertian Rencana Pelaksanaan Pembelajaran atau RPP. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran atau RPP adalah rencana yang menggambarkan prosedur dan pengorganisasian pembelajaran untuk mencapai satu kompetensi dasar yang ditetapkan dalam standar isi dan dijabarkan dalam silabus. Berdasarkan Permendikbud Nomor 21 Tahun 2016 tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan Menengah, bahwa pengembangan RPP dijabarkan dari silabus untuk mengarahkan kegiatan belajar peserta didik dalam upaya mencapai kompetensi dasar atau KD. B. Landasan pengembangan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Pengembangan kurikulum 2013 dilandasi secara filosofis, yuridis, dan konseptual sebagai berikut. 1. Landasan filosofis. Pertama, filosofis Pancasila yang memberikan berbagai prinsip dasar dalam pembangunan pendidikan. Kedua, filosofi pendidikan yang berbasis pada nilai-nilai luhur, nilai akademik, kebutuhan peserta didik, dan masyarakat. 2. Landasan yuridis. Pertama, RPJMM 2010-2014 Sektor Pendidikan tentang perubahan metodologi pembelajaran dan penataan kurikulum. Kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Yang ketiga, Inpres Nomor 1 Tahun 2010 tentang percepatan pelaksanaan prioritas pembangunan nasional, penyempurnaan kurikulum, dan metode pembelajaran aktif berdasarkan nilai-nilai budaya bangsa untuk membentuk daya saing dan karakter bangsa. 3. Landasan konseptual. Pertama, relevansi pendidikan atau link and match. Yang kedua, kurikulum berbasis komputer dan karakter. Ketiga, pembelajaran kontekstual atau contextual teaching and learning. Yang keempat, pembelajaran aktif atau student active learning. Yang kelima, penilaian yang valid, utuh, dan menyeluruh. C. Tujuan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran atau RPP. RPP disusun untuk setiap KD yang dapat dilaksanakan dalam satu kali pertemuan atau lebih. Guru merancang penggalan RPP untuk setiap pertemuan yang disesuaikan dengan penjadwalan pelajaran di satuan pendidikan. Tujuan rencana pelaksanaan pembelajaran adalah untuk mempermudah, memperlancar, dan meningkatkan hasil proses belajar mengajar. Memberi kesempatan bagi pendidik untuk merancang pembelajaran sesuai dengan kebutuhan peserta didik, kemampuan pendidik, dan fasilitas yang dimiliki sekolah. Dengan menyusun rencana pembelajaran secara profesional, sistematis, dan berdaya guna, maka guru akan mampu melihat, mengamati, menganalisis, dan memprediksi program pembelajaran sebagai kerangka kerja yang logis dan terencana. D. Ruang lingkup Rencana Pelaksanaan Pembelajaran atau RPP. 1. Acuan pengembangan RPP. Landasan operasional. A. Standar isi. B. Standar proses. C. Standar penilaian pendidikan. 2. Komponen dan format RPP. RPP Kurikulum 2013, Revisi 2017, paling sedikit memuat E. Perubahan RPP Kurikulum 2013 menjadi Kurikulum Merdeka Belajar. Pada tabel yang telah Anda baca dan perhatikan, itu adalah contoh RPP pada Kurikulum 2013 edisi revisi 2017. Akan tetapi, karena saat ini kurikulum berubah menjadi Kurikulum Merdeka Belajar, maka format RPP diganti menjadi satu halaman. Di dalam Surat Edaran Nomor 14 Tahun 2019 tentang penyederhanaan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran atau RPP, disampaikan beberapa hal berikut. 1. Penyusunan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran atau RPP dilakukan dengan prinsip efisien, efektif, dan berorientasi pada peserta didik. 2. Bahwa dari 13 komponen RPP yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah, yang menjadi komponen inti adalah tujuan pembelajaran, langkah-langkah atau kegiatan pembelajaran, dan penilaian pembelajaran atau assessment,
sedangkan komponen lainnya bersifat sebagai pelengkap. 3. Sekolah, kelompok guru mata pelajaran sejenis dalam sekolah, kelompok kerja guru atau musyawarah guru mata pelajaran atau KKG MGMT, dan individu guru secara bebas dapat memilih, membuat, menggunakan, dan mengembangkan format RPP secara mandiri untuk sebesar-besarnya keberhasilan belajar peserta didik. 4. RPP yang telah dibuat tetap dapat digunakan dan dapat pula disesuaikan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1, 2, dan 3. Berdasarkan Permendikbud Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah, Rencana Pelaksanaan Pembelajaran atau RPP adalah rencana kegiatan pembelajaran tatap muka untuk satu pertemuan atau lebih. RPP dikembangkan dari silabus untuk mengarahkan kegiatan pembelajaran peserta didik dalam upaya mencapai kompetensi dasar atau KD. Berdasarkan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP yang sudah ada, guru harus mengisi dengan sedikitnya 13 komponen dalam RPP. Namun, kini komponen panjang tersebut hanya menjadi 3 komponen utama. 3 komponen utama itu dimuat dalam satu lembar jauh lebih sedikit dibandingkan belasan lembar yang selama ini harus diisi. RPP yang ada selama ini hanya membebani guru. Berbagai format RPP mulai sejak kurikulum diterapkan sampai kurtilas revisi sudah mengalami berbagai perubahan konsep. Istilahnya juga mengalami berbagai perubahan. Tujuannya tetap sama, yaitu perencanaan pembelajaran sebelum masuk kelas. Hal yang penting dalam sebuah RPP bukan tentang penulisannya, melainkan tentang proses refleksi guru terhadap pembelajaran yang terjadi. Dengan RPP itu sendiri, guru dapat melakukan refleksi terhadap pembelajaran di kelas. RPP bukan hanya sekedar administrasi yang perlu dilakukan guru dengan mengisi puluhan halaman, namun refleksi yang dimaksud adalah apakah hal yang ingin disampaikan sudah dengan baik tersampaikan kepada peserta didik atau belum. Pada hakikatnya, penulisan RPP dilakukan secara efektif dan efisien untuk meningkatkan kualitas SDM anak-anak negeri. Pada intinya, penyederhanaan komponen RPP terdapat 3 komponen inti pada RPP yang mengalami penyederhanaan, yaitu 1. Tujuan pembelajaran, 2. Langkah-langkah atau kegiatan pembelajaran, dan 3. Penilaian pembelajaran atau assessment. Tujuan pembelajaran ditulis dengan merujuk pada kurikulum 2013 dan kebutuhan belajar peserta didik. Kegiatan belajar dan asesmen dalam RPP ditulis secara efisien. Contoh rencana pelaksanaan pembelajaran untuk kurikulum Merdeka Belajar.